Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Munikarani dari kelas 10 IPS 2. Pada kesempatan kali ini saya akan meresensi sebuah buku yang sebelumnya telah saya resensi untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia dari Ibu Mimin Suharyani. Sudah pasti ketika kita melihat sebuah novel, hal pertama yang kita perhatikan tentu covernya. Menurut saya cover buku ini sangatlah menarik. Dengan cover depan seorang mahasiswa yang memakai jas hitam, kemeja berwarna putih dan memakai dasi berwarna merah. Dengan cover belakang yang terdapat tulisan, bagi Pandu Emilio Jonathan, seorang presiden mahasiswa kampus, Airin adalah satu-satunya, tapi bukan segalanya. Bagi Airin Widiamadya, selain satu-satunya, Pandu juga adalah segalanya. Setelah menjalin hubungan selama 3 tahun, Airin mulai merasa bahwa Pandu berubah akibat aktivitas, prinsip, dan gaya hidup lelaki itu selalu disibukkan dengan kegiatan kampus. Sedangkan bagi Pandu, Airinlah yang tidak ada kemajuan sama sekali. Ceroboh, tidak memedulikan masa depan, bahkan selalu ingin bersenang-senang. Buku ini yang berjudul Pacarku Presiden Mahasiswa. Buku ini dituliskan oleh Meirisa Elvia dan penerbitnya adalah Heru Semesta Perseda. Diterbitkan pada tahun 2020 di Kota Perumahan Garden City, Blok K15, Periuk, Tangerang. Dengan nomor ISBN 9786367820119 dengan ukuran 14x12 cm dengan tebal 374 halaman. Novel ini yang menceritakan seorang remaja yang berkuliah di Universitas Indonesia. Airin Widiamadya adalah seorang gadis yang ceroboh, manja, tidak bisa membagi waktu, cengeng, melainkan hidupnya selalu ingin bersenang-senang. Sedangkan kakaknya yang bernama Farel dan Rafael, yang pernah menjadi mantan dari Besma dan ketua DPM, itu sangatlah berbeda dengan Airin, melainkan dengan Pandu Emilio Jonathan. Dia adalah pacar Airin yang selalu menyibukkan organisasinya dan kuliahnya. Belum lagi ditanggungjawabkan sebagai ketua BEM, maka dari itu Pandu dan Airin jarang melakukan komunikasi dengan baik. Tetapi Airin menyadari dengan kesibukan yang dilakukan oleh Pandu, Airin dan Pandu sudah memiliki hubungan selama 3 tahun. Bahkan yang disukai Pandu kepada Airin yaitu dia memiliki gadis yang manja. Dia bukan gadis dengan manajemen waktu yang tepat, tetapi nilai plus Airin lebih dari itu. Tetapi beberapa bulan kemudian Airin mengakhiri hubungannya dengan Pandu karena Airin sering melihat Pandu dan Alista sangatlah dekat. Belum lagi dari mahasiswa lainnya yang sering bilang kalau Alista lebih cocok dengan Pandu. Maka dari situlah Airin merasa bahwa dirinya tidak pantas untuk Pandu. Setelah putus dari Pandu, Airin sering bersama Kevin, teman Airin pada waktu ospek, dan sekarang menjadi teman Airin satu kelas. Airin merasa sangat nyaman ketika bersama Kevin, karena ketika Airin terkena masalah atau musibah, Kevin dan Sarah lah yang selalu menemani Airin. Sedangkan dengan Pandu, setelah putus dengan Airin, dia berusaha untuk menikahkan Airin dengan orang lain. Airin dan Kevin tidak lama dia menjalin hubungan, tetapi lama-kelamaan Airin yang tidak suka dengan Kevin karena Kevin selalu mengatur hidup Airin sampai nilai Airin menjadi jelek. Sarah merasa kesal kepada Airin dan akhirnya Sarah mengadukan Airin kepada Kak Farel. Farel meminta Airin untuk memutuskan Kevin karena ini juga demi kebaikan Airin. Airin pun melakukan permintaan kakaknya yang sepulang kuliah, Airin pergi ke rumah Kevin yang tadinya Kevin tidak masuk kuliah. Airin pergi ke rumah Kevin untuk membicarakan persoalan itu dan mau mengembalikan kalung yang diberikan kepada Airin. Namun Kak Farel dan Sarah mengikuti Airin ke rumah Kevin. Kevin yang hampir melecehkan Airin, dan datanglah Kak Farel dan kakak Kevin dan Sarah. Pada waktu itulah hubungan mereka berakhir. Dari situlah Airin menjadi berubah. Yang dulunya tidak bisa membagi waktu, tetapi Airin menjadi perempuan yang memulai dirinya untuk menghargai waktu. Setiap hari Airin membuat jadwal hariannya sehingga dia tahu
kapan waktunya bersantai dan kapan waktunya beraktivitas. Beberapa bulan kemudian, Pandu dan Alista melakukan wisuda di Rektorat Kementerian dan akhirnya Pandu berhasil mendapatkan nilai IPK akhir 3,95. Sedangkan Alista gelar 2 sekaligus sebagai lulusan terbaik dengan nilai IPK akhir 3,98. Pada saat itu, Airin mengucapkan selamat dan memberikan kado kepada Pandu dan kue buatan Airin yang sedikit gosong. Hubungan Airin dan Pandu jauh lebih baik dari sebelumnya.